mempelajari fenomena ekonomi secara keseluruhan, bukan per individu, bukan per bisnis, tapi dalam skala nasional hingga global. Berbeda dari ekonomi mikro yang berfokus pada perilaku konsumen dan produsen, ekonomi makro melihat gambaran besar bagaimana semua komponen ekonomi saling terhubung dan mempengaruhi kesejahteraan suatu negara. Nama-nama besar seperti John Maynard Keynes membantu membentuk teori ekonomi dan pemikirannya masih digunakan sampai sekarang untuk mengatasi resesi dan menjaga stabilitas ekonomi. Kenapa ini penting? Karena kebijakan ekonomi yang tepat bisa menentukan apakah sebuah negara akan tumbuh atau terpuruk. Hai, saya Dwi Rahmatika Agustin, mahasiswa program studi pendidikan ekonomi Universitas Sriwijaya dengan NIM 060318232865. Dan hari ini kita akan membahas salah satu konflik ekonomi yang terbesar di abad ini, yakni perang dagang antara Amerika Serikat dan juga Tiongkok. Setelah membahas sedikit mengenai ekonomi makro, kini kita akan membahas sebuah konflik yang semakin memanas. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Tiongkok bukan hanya sekedar perseteruan harga. Ini adalah konflik ekonomi terbesar di abad 21 yang mengguncang pasar global, mengubah rantai pasok, dan memicu ketidakpastian di berbagai sektor. Perang dagang antara dua raksasa dunia, Amerika Serikat dan Cina, telah mengguncang ekonomi global sejak 2018. Tapi bagaimana jika kita melihat fenomena ini dari kacamata salah satu ekonom paling berpengaruh di dunia, John Maynard Keynes? Keynes adalah tokoh penting dalam dunia ekonomi yang percaya bahwa pemerintah memiliki peran besar dalam menjaga kestabilan ekonomi. Dalam teorinya, permintaan agregat atau total permintaan barang dan jasa dalam suatu negara adalah kunci utama dari pertumbuhan. Saat perang dagang dimulai, Amerika Serikat menaikkan tarif terhadap barang-barang Cina, dan Cina membalas hal serupa. Akibatnya, harga barang naik, ekspor turun, dan permintaan dalam negeri melemah. Sebuah situasi yang menurut Keynes bisa menyebabkan pelambatan ekonomi dan pengangguran. Lalu, apa yang harus dilakukan oleh pemerintah? Sesuai pandangan Keynes, pemerintah harus turun tangan. Amerika menaikkan suku bunga dan memberikan stimulus, sementara Cina meningkatkan belanja negara dan mendorong konsumsi domestik. Keynes juga percaya bahwa efek dari penurunan ekonomi bisa menyebar seperti efek domino. Dan benar saja, negara-negara lain ikut terdampak mulai dari Asia hingga Amerika Latin, karena terputusnya rantai pasok dan turunnya perdagangan global. Dampak langsung dari perang ini sangat terasa. Di antaranya tarif impor menyebabkan harga barang-barang naik yang membebani konsumen dari dua negara. Kemudian, perusahaan multinasional memindahkan produksi ke negara lain untuk menghindari tarif tinggi yang mengganggu stabilitas rantai pasok global. Yang ketiga, mata uang yuan Tiongkok mengalami depresiasi untuk menjaga daya saing ekspor. Sementara dolar Amerika Serikat menguat sebagai mata uang safe haven yang mempengaruhi nilai tukar global. Dalam jangka panjang, perang dagang ini membawa konsekuensi serius. Di antaranya ketidakpastian perdagangan menghambat investasi dan pertumbuhan ekonomi di banyak negara. Negara-negara seperti Vietnam dan India adalah tujuan baru untuk produksi, untuk mengurangi ketergantungan pada Tiongkok dan Amerika Serikat. Konflik ini memicu pergeseran aliansi dan kebijakan perdagangan global, menantang tatanan ekonomi internasional yang sudah ada. Negara-negara lain termasuk Indonesia dapat mengambil langkah strategis untuk memanfaatkan situasi ini. Dengan cara mempermudah investasi dan memperkuat infrastruktur, Indonesia dapat menarik relokasi pabrik dari Tiongkok. Yang kedua, mengurangi ketergantungan pada pasar tradisional dan menjajaki pasar baru yang ada di Asia, Afrika, dan Timur Tengah. Kemudian, aktif dalam perjanjian perdagangan seperti RCEP dan CPTPP untuk memperluas akses pasar dan memperkuat posisi dalam rantai pasok global. Ketegangan tarif, hambatan perdagangan, dan persaingan teknologi telah memberikan dampak besar tidak hanya kepada kedua negara, tapi stabilitas ekonomi global. Kita melihat bagaimana kebijakan proteksionisme dapat memicu ketidakpastian pasar, memperlambat pertumbuhan ekonomi, dan mengganggu rantai pasok internasional. Perang dagang antara Amerika Serikat dan Cina bukan hanya mencerminkan rivalitas dua kekuatan ekonomi terbesar di dunia, tetapi juga mencerminkan dinamika global yang semakin kompleks. Dengan memahami akar permasalahan dan dampaknya, kita harap kedua negara ini dapat menemukan titik temu demi menciptakan stabilitas ekonomi yang lebih inklusif dan berkelanjutan bagi dunia. Sekian video pembahasan ini, saya ucapkan terima kasih dan sampai jumpa.